nama aku Wijden, seorang mahasiswa di 3 Teknik Informatika dari Sekolah Vokasi UNS Angkatan 2021 yang berasal dari Magelang. Ngomongin tentang Magelang, kalian mungkin sudah familiar dengan Candi Borobudur yang sangat terkenal bahkan hingga ke mancanegara. Di sekitar candi tersebut, banyak bisnis yang berkembang dengan pesat. Itulah salah satu alasan mengapa aku memilih kuliah di Teknik Informatika. Aku ingin menggabungkan teknologi dengan bisnis untuk menciptakan inovasi dan meningkatkan profitabilitas. 3 tahun berlalu begitu cepat selama aku di UNS, dari PKKMB berjalan via Zoom hingga tatap muka, magang, dan akhirnya diakhiri dengan tugas akhir ini. Dan inilah yang ingin aku bagikan. Tugas akhirku yang berfokus pada pembuatan aplikasi point of sales atau lebih kenal dengan sistem POS. Jadi, apa itu aplikasi point of sales atau POS? Pada dasarnya, POS adalah sistem yang digunakan oleh bisnis untuk mengelola transaksi penjualan, stok barang, dan berbagai aspek operasional lainnya. Aplikasi POS yang aku buat bertujuan untuk mempermudah proses penjualan, manajemen inventaris, dan manajemen karyawan di berbagai jenis bisnis. Fitur utama dari aplikasi POS ini mencakup satu manajemen produk dan juga stok. Di sini, sistem akan memudahkan pengguna untuk melacak dan mengelola produk serta jumlah stok secara real time. Lalu, transaksi penjualan, memproses transaksi dengan cepat, termasuk perhitungan diskon, pajak, dan total akhir. Laporan penjualan, menyediakan laporan yang detail mengenai penjualan untuk membantu dalam analisis bisnis dan pengambilan keputusan. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan mendemokannya secara langsung. Jadi yang pertama, user berada di halaman login. Di sini user dapat masuk menggunakan PIN, username, ataupun password mereka. Setelah berhasil masuk, user akan berada di halaman dashboard. Di bagian atas ada navbar yang berisi informasi akun yang sedang login, fitur berganti bahasa, dan juga menuju absensi dan juga aplikasi POS. Sedangkan di bagian kiri atau sidebar berisi kumpulan menu yang dapat dipilih oleh user seperti dashboard, product, adjustment, sales return, transfer, setting, report, dan masih banyak lagi. Untuk menuju ke menu produk, user dapat menekan tombol produk yang ada di bagian sidebar. Di situ akan ada submodul produk. Salah satunya adalah submodul unit. Di sini user dapat menginputkan data unit baru maupun melihat data unit yang ada. Di sini user juga dapat memilih apakah menjadi data unit ataupun data base unit. Setelah itu adalah data brand. Di sini user juga dapat melihat list data brand ataupun membuat data brand yang baru. Sama seperti brand, di menu kategori user juga dapat menambahkan kategori baru ataupun melihat kategori yang ada. Di bagian menu list produk, tersaji kumpulan data produk, baik dari nama, tipe, kode, brand, dan seterusnya. Di sini juga ada fitur-fitur seperti filtering data, ekspor ke PDF, Excel, import produk, dan juga create data produk baru. Untuk melihat data detail suatu produk, user dapat menekan button mata di bagian action. Setelah itu, user akan diarahkan ke halaman detail data produk. Di sini tertampil seperti konfigurasi diskon bertingkat di setiap warehouse-nya, lalu ada informasi detail terkait produk, ada QR code, dan juga ada jumlah stok di setiap warehouse-nya. Sedangkan ketika ingin mengubah data produk, user dapat menekan icon pencil seperti ini. Lalu user akan diarahkan ke halaman edit produk. Di sini user dapat mengubah nilai dari produk seperti brandnya, notesnya, harganya, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk menambah data produk baru, user dapat menekan button create yang ada di atas. Lalu user akan diarahkan ke halaman
create data produk, dan di sini user dapat menginputkan nilai-nilai seperti harga, brand, dan lain sebagainya. Ketika menekan tombol adjustment di sidebar, maka user akan diarahkan ke halaman list adjustment. Di sini tertampil data adjustment seperti data, referensi, berasal dari warehouse atau outlet mana, total produk, action, dan lain sebagainya. Di sini juga ada filter seperti memfilter berdasarkan data, reference, from warehouse, dan lain sebagainya. Ada juga fitur untuk mengekspor ke PDF dan juga Excel. Ketika user ingin melihat detail data adjustment, user dapat menekan tombol action mata, lalu akan tertampil modal data adjustment. Sedangkan ketika ingin mengubah data adjustment, user dapat menekan tombol pensil, lalu sistem akan mengarahkannya ke halaman edit adjustment. Di sini user dapat menambahkan data produk baru, menghapus data produk lama, ataupun mengubah data produk lama seperti mengubah kuantitasnya ataupun mengubah tipenya. Ketika datanya duplikat, maka akan ada alert di sini. Begitupun ketika datanya kuantitasnya 0. Setelah itu user dapat menekan button update adjustment untuk mengubah data adjustment. Sedangkan ketika ingin menambah data baru, user dapat menekannya pada button create. Sistem akan mengarahkan ke halaman create adjustment, dan di sini user dapat menambah data adjustment baru. User dapat menekan button all cells di bagian sidebar untuk menuju ke halaman sales. Di sini tertampil data-data sales seperti tanggal, reference, added by, dan lain sebagainya. Di halaman ini juga ada fitur-fitur seperti memfilter data, export data ke PDF Excel, dan juga create data sales baru. Untuk menambahkan data sales baru, user dapat menekan button create. Lalu sistem akan mengarahkannya ke halaman create sales. Di sini user dapat mengisi seperti from warehouse, lalu customer-nya, lalu memilih produk apa yang hendak dibeli. Setelah itu user juga dapat menginputkan status dari sales, apakah itu pending atau complete. Lalu juga bisa memilih payment method, apakah cash ataupun menggunakan Midtrans. Ketika memilih cash, maka user dapat menginputkan berapa uang yang diterima, lalu sistem otomatis akan menghitung berapa kembaliannya. Setelah itu user dapat menekan button submit from. Ketika statusnya adalah complete, maka di halaman index sales ini status adalah complete dan juga payment status adalah paid. User dapat menekan all transfer di bagian sidebar untuk menuju ke halaman transfer. Di sini user akan diberikan data-data transfer seperti tanggal, referensi, from warehouse to warehouse, total product, dan lain sebagainya. Di bagian sini user juga dapat memfilter data berdasarkan value tertentu, mengekspor ke PDF, Excel, maupun menambah data transfer baru. Untuk melihat detail data transfer, user dapat menekan icon mata. Lalu, sistem akan menampilkan modal yang berisi data detail transfer. Sedangkan ketika ingin mengubah data transfer, user dapat menekan icon pensil. Lalu, sistem akan mengarahkannya ke halaman edit transfer. Di sini, admin dapat mengubah data transfer maupun melihat notes percakapan antara admin dan juga staf outlet yang bersangkutan.